Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada edisi kali ini saya akan memutarkan video langka yang bersejarah, dan saya akan elaborasikan juga dengan kesaksian seorang pelaku sejarah atau yang menyaksikan langsung peristiwa tersebut, yakni peristiwa penurunan bendera Belanda di Istana Merdeka dan penaikan atau pengibaran bendera merah putih. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, di mana Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan Kerajaan Belanda diwakili oleh A. Haji Loving, wakil tinggi mahkota di Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan pada waktu bersamaan, baik di Belanda yakni di Amsterdam pada pukul 10.00 waktu setempat, berikut juga di Indonesia yakni di Jakarta dan Yogyakarta pada pukul 16.00. Peristiwa bersejarah itu disaksikan langsung oleh Bapak Khairul Basri. Dalam bukunya Apa Yang Saya Ingat, beliau menulis satu artikel bendera merah putih di Istana Rijksweek. Kemudian beliau mengisahkan pada tanggal 27 Desember terjadi satu peristiwa yang sangat berarti buat diri saya. Peristiwa penyerahan kedaulatan yang dilakukan Belanda pada tanggal 27 Desember secara konstitusional adalah sekadar formalitas, karena Republik telah merdeka semenjak tahun 1945. Jadi peristiwa penyerahan kedaulatan itu bukanlah dianggap satu peristiwa yang besar, tetapi saya pribadi menganggapnya satu kejadian sejarah yang tidak mau saya lewati. Om getuige te zijn van de vlagwisseling. Het Wilhelmus. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Pada sore itu saya perlukan hadir untuk menghadiri upacara. Hujan rintik-rintik seperti biasa dalam bulan Desember. Jakarta selalu diguyur hujan. Saya bukan termasuk undangan. Yang diundang hanya pembesar-pembesar yang akan menerima penyerahan kedaulatan. Saya berdiri di pintu gerbang bersama rakyat Jakarta yang ingin menyaksikan peristiwa tersebut. Satu persatu mobil mewah yang berisikan pembesar-pembesar Republik memasuki pintu gerbang. Saya lihat Kolonel Simatupang dan juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX maksudnya nih ya, turun dari mobil. Satu persatu mereka disambut di tangga istana. Saya sungguh bangga melihat mereka dalam uniform barunya. Kira-kira jam 5 terjadilah peristiwa yang saya nanti-nantikan itu. Sepasukan tentara Belanda menurunkan bendera merah putih biru yang telah berkibar berabad-abad di depan istana. Sangat sederhana upacara itu. Bendera diturunkan diikuti dengan suitan rakyat dengan mengejek. Sebenarnya hal itu tentu melanggar protokol, tetapi siapa yang mampu mengendalikan emosi orang banyak? Setelah itu terjadilah peristiwa bersejarah yang saya nantikan semenjak berpuluh tahun. Sepasukan TNI mengibarkan bendera merah putih. Penaikan bendera itu diikuti tepuk tangan dan teriakan, "Hidup Republik, hidup Indonesia." Saya terdiam. Air mata saya meleleh tanpa saya sadari. Satu peristiwa kecil yang sangat mengharukan saya, apalagi jauhnya jalan yang harus ditempuh untuk melihat peristiwa kecil ini. Alangkah banyaknya korban yang harus diberikan, alangkah besarnya penderitaan rakyat yang harus dialami untuk menaikkan secarik merah putih itu. Tetapi dia telah naik dan sekarang berkibar di angkasa, abadi
dan untuk selama-lamanya. Sungguh satu peristiwa yang mengharukan. Kemudian Pak Khairul Basri menceritakan setelah selesai acara, kemudian beliau nginep di sebuah hotel dan di sana bertemu dengan orang Belanda yang mengajak untuk merayakan peristiwa tersebut. Bagi Pak Khairul, peristiwa itu memang bersejarah dan sangat penting, walaupun dia tetap mengatakan peristiwa itu adalah sebuah formalitas karena kita sudah merdeka sejak 1945. Para pemirsa sekalian, pada tanggal 27 tersebut Bung Karno masih berada di Yogyakarta. Keesokan harinya tanggal 28 Desember 1949, Bung Karno terbang ke Jakarta dengan menaiki pesawat Dakota, dan beliau turun bersama rombongan di Bandara Kemayoran ya. Saya akan bacakan detail peristiwa seperti tampak dalam video. Saat itu hari masih pagi pada 28 Desember 1949. Pesawat Dakota milik Garuda Indonesia Airways yang ditunggu-tunggu akhirnya mendarat di Bandara Kemayoran. Banyak orang yang menanti kedatangan pesawat itu, di antara yang menunggu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Gubernur Militer Jakarta Letnan Kolonel Dan Yahya, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang. Dari bandara, mereka beriringan menuju Istana Negara sehingga rakyat Jakarta yang menanti di pinggir jalan bisa melihat presiden mereka, dan di kanan kiri agak depan dua sepeda motor pengawal membuka jalan. Ketika mobil mendekati istana, sebagian dari kerumunan massa mendekati mobil Soekarno, namun mereka masih memberi jalan kepada iringan mobil presiden. Massa melambai-lambaikan tangan kepada paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia. Setelah mobil presiden melintas di depan mereka, lalu mobil itu mereka ikuti dari belakang dengan berlari. Sesampainya di istana, Soekarno berdiri di beranda. Ia didampingi Letnan Kolonel Dan Yahya dan beberapa pembesar lainnya. Massa berkerumun di depan istana, meluber hingga kawasan sekitar tanah lapang yang kini jadi lapangan Munas. Segelintir massa yang terjangkau oleh presiden disalami satu persatu. Merdeka, merdeka. Begitulah pekikan yang menggelegar pada saat itu. Dan saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Saudara-saudaraku sekalian, terhitung sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Belanda belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya belum mengakui, Belanda masih melakukan agresi. Ada dua agresi yang kita kenal, agresi Belanda pertama dan kedua. Terjadi pertempuran yang luar biasa pada 10 November 1945 dan terus berlanjut hingga akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda kemudian mengakui kedaulatan Republik ini, dan berkibarlah sangsaka merah putih di langit Indonesia menggantikan bendera merah putih biru. Keesokan harinya 28 Desember 1945, sang presiden yang juga sang proklamator bisa kembali ke Jakarta dan menyapa rakyatnya untuk kemudian beliau tinggal di Istana Merdeka. Berikut juga nama Istana Merdeka menurut sejumlah sumber diambil dari kata pekik merdeka yang memang di dalam dadanya penuh dengan gelora merdeka. Demikian, mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi kita semua. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!